Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Biarkanlah tindakan kita di dalam kehidupan nyata lebih berbicara daripada kata-kata keras kita. Maka hendaknya hidup sebagai orang beriman lebih mampu untuk melakukan apa yang difirmankan Tuhan di dalam tindakan nyata dan bukan hanya sekedar merangkai kata yang menjadi status media sosial kita semata. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang berbelas kasih, Engkau selalu hadir dalam setiap peristiwa hidup kami. Mampukanlah kami untuk berbuat kasih pada sesama yang membutuhkan, sehingga dapat melihat Engkau dalam diri kami maupun di dalam diri sesama kami. Semoga keindahan kasih-Mu semakin kami rasakan di dalam karya, aktivitas, pekerjaan maupun segala sesuatu yang kami lakukan pada lembaran kehidupan kami di hari ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih. Pada hari ini dari kitab Wahyu, kita diberikan sebuah gambaran keindahan surgawi dalam penglihatan Yohanes. Yohanes di sana melihat air kehidupan mengalir dan mengairi pohon-pohon kehidupan. Di sana tidak ada lagi kejahatan dan umat Allah beribadah kepada tahta Allah dan tahta Anak Domba. Di sana hanya ada sukacita karena semuanya hidup dari sumber yang sama. Maka hendaknya kita membiarkan tindakan berbicara lebih keras daripada kata-kata. Biarkanlah kata-kata kita mengajar dan tindakan kita di dalam lembaran kehidupan berbicara lebih banyak. Sebagaimana dikatakan oleh Santo Antonius dari Padua. Memang di dalam perjalanan hidup sangat sulit kita menata dan juga menyusun cara hidup sebagai orang beriman seturut yang Allah kehendaki. Apalagi berhadapan dengan kenikmatan duniawi yang sungguh menggiurkan. Di dalam Injil suci menurut Lukas pada hari ini, Yesus menasihatkan para murid untuk berjaga-jaga dan melatih diri agar tidak terbuai dengan kenikmatan duniawi yang seringkali memanipulasi penglihatan kita, serta senantiasa berdoa sebagai kekuatan kita agar kita tidak mudah dijauhkan dari Sang Pemilik kehidupan kita. Jika Anda, saya, serta kita semua berbuat demikian, maka kita akan mendapatkan kekuatan ketika Yesus datang bagi kita. Ketika Yesus menyapa kita, kita menjadi tetap berani dengan tegas mengatakan, "Ini aku, Tuhan, siap menjalankan tugas yang Kau percayakan." Kita diajak untuk senantiasa berjaga-jaga dan berdoa selalu, supaya Anda dan saya benar-benar pantas menghadap Anak Allah. Memang kenikmatan mana yang kita pilih di dalam perjalanan hidup? Apakah kita lebih sering menginginkan kenikmatan surgawi? Maka kita harus melepaskan diri dari kenikmatan duniawi. Tetapi jika kita membiarkan diri diperbudak oleh ambisi dan keinginan manusiawi kita, maka kita akan melepaskan kebahagiaan surgawi. Nikmat surga adalah ketika Anda dan saya tidak merasakan adanya kejahatan,
memperoleh kehidupan kekal, dan menerima pengetahuan ilahi yang tersingkap dalam pribadi Putra, di mana Sang Firman atau Sang Sabda itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Tetapi apakah di setiap persiaran hidup kita selalu memilih kenikmatan surgawi? Ataukah kita justru memilih apa yang menyenangkan hati? Pekan ini menjadi pekan terakhir dalam kalender liturgi pada tahun ini. Sebelum esok kita merayakan pekan baru. Beranikah kita menyiapkan diri untuk menyambut kedatangan Sang Sabda yang menjadi manusia dengan semakin bertumbuh menjadi pribadi yang lebih berkenan di hadapan Tuhan. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Kebahagiaan surgawi hanya didapat oleh mereka yang selalu mencoba untuk selalu setia dan bersenjatakan doa. Ia tidak memilih jalan pintas, tetapi dengan bijaksana dan setia menjalani apa yang disabdakan Tuhan, tidak hanya dalam status media sosial semata, tetapi di dalam tindakan nyata. Selamat akhir pekan, Tuhan memberkati. Amin.